rapat kita yang ada, kita mulai saja. Dan untuk mengawali, saya mohon kesediaan Pak Kres membuka memimpin kita dalam doa. Pegang ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan pimpin dengan doa Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini di Zona Ganda Center Minut sebagai pengurus Pemprov Gamsi Sulut untuk mengadakan rapat pleno pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Dan biarlah Engkau memberacara dengan kami, lebih khusus saat ini acara ini masih dipimpin oleh Sekretaris Umum Bapak Indri Cewas. Biar Engkau memberi hikmat kebijaksanaan agar rapat ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Ketua Bapak Zona Ganda, sekiranya akan menuju ke tempat ini, biar Engkau menuntun supaya dapat tiba di sini dengan baik. Kepada teman-teman pengurus yang dalam perjalanan, biar Engkau tolong supaya juga mereka boleh bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bawa doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kres. Sebenarnya saya mau roll call kehadiran, tetapi masih terjangkau dengan mata. Saya kira kita sebentar lagi nanti kalau sudah bertambah baru saya mau roll call. Namun pertama-tama rapat ini memang sudah diputuskan beberapa waktu yang lalu oleh pengurus inti hari ini, tetapi mendekati waktunya, tepatnya pada kemarin Ketua Harian berhalangan karena harus ke Palangkaraya atau Balikpapan, saya kurang masih lupa. Dan baru tadi siang Ketua Umum harus ke Jakarta. Jadi kita sudah ada di sini, baru Ketua Umum ya mau tidak mau rapat harus tetap jalan. Jadi inti daripada pertemuan kita sore hari ini, karena selama hampir 2 tahun dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak bisa ada kumpul-kumpul. Kita pernah adakan 1 kali offline pada awal tahun yang lalu, tahun ini, tapi ternyata sesudah itu kembali ada aturan PPKM. Oleh karena itu baru hari ini ya mengucap syukur kepada Tuhan karena seberapapun yang kita ada tetap rapat ini dijalankan. Nah, rapat ini akan mengawali ketika pengurus provinsi akan mengadakan rapat kerja daerah. Jadi kita hari ini mempersiapkan untuk kegiatan rapat kerja daerah yang diminta melalui musyawarah kemarin setiap 2 tahun sekali. Nah, karena pandemi makanya baru kali ini, dan ini juga belum sangat terlambat karena kita juga memasuki tahun kedua akhir ini, jadi masih boleh dikatakan masih dalam jadwal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya hari ini kita mengkoordinasi sejauh mana masing-masing kita, masing-masing seksi. Oleh karena tadi saya sudah masukin ke grup soal job description dari kepengurusan kita, sehingga mungkin teman-teman boleh menyampaikan menurut bidang masing-masing, karena ada beberapa bidang seperti bidang pembinaan bidang apa? Organisasi. Nah, itu ketua bidangnya sudah pindah kerja ke Papua, Pak Freddy. Dan ada beberapa bidang yang memberikan masukan-masukan. Oleh karena itu sore hari ini kita akan mengevaluasi
evaluasi sekaligus kita akan menetapkan rapat kerja kita kapan. Kalau tempat saya kira ketua sudah tempatkan selalu di sini. Tapi kapan persisnya, bulan apa, tanggal berapa. Namun menurut perkiraan kami, kalaupun itu akan diadakan, tidak akan melewati bulan November. Jadi mungkin akhir Oktober atau paling nggak awal November. Karena ada beberapa gabungan, contoh Bitung minggu depan meminta kita lantik sebagai pengurus. Sebaliknya Minahasa sudah mau hampir setahun belum ada pelantikan, belum ada permohonan untuk minta dilantik. Nah itu barangkali boleh kita dengarkan sebentar kalau ada pengurus yang mewakili Minahasa untuk dapat memberikan penjelasan, karena kami dari Pemprov selagi tidak diminta oleh gabungan, kami tidak ada hak untuk memaksa. Ya, kami tidak ada hak dan kami hanya mau melantik ketika ya kami diminta oleh gabungan. Kami tidak bisa mengintervensi karena ini bagian dari rumah tangga masing-masing kabupaten kota. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita santai saja, jangan terlalu tegang, karena kalau kita barangkali tidak ada yang diperdebatkan dalam pertemuan ini, karena ya, saya sebagai sekretaris menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, tetapi itu di luar kemampuan saya, bahwa rapat-rapat pengurus lengkap ini mestinya 6 bulan sekali, tetapi ya karena situasi ya, apalagi ketua setelah menjadi bupati sangat pekah untuk menerima tamu sebebas-bebasnya, sehingga kalau ada pertemuan saya sebagai sekretaris hanya WA, dan kalau memang harus ada pertemuan hanya beberapa yang terkait, paling tinggi kita 4 orang atau 5 orang yang bisa ditampung di apakah itu di rumah bupati ataupun di kantor bupati. Tapi syukur sampai saat ini semua itu boleh terlaksana dengan baik, dan mengucap syukur sampai saat ini baik ketua maupun kita pengurus ya mudah-mudahan tidak ada yang bukan terdampak atau mungkin pernah ada yang mengalami COVID, tapi semua sudah teratasi. Nah, oleh karena itu saya kira saya buka waktu ini sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja diskusi kita. Kira-kira apa yang penting silakan disampaikan, sementara mohon kesediaan Bapak John Tumenggung untuk menjadi notulen. Terima kasih. Terima kasih Pak Sek. Maaf, kita cuma ingin menanyakan, tadi Pak Sek sampaikan bahwa sudah dibuatkan job dan description-nya dari masing-masing fungsi tugas daripada organisasi ini, dan sudah dimuat di dalam grup. Nah, kita lihat di grup kita yang Gapsi Sulut ya, itu belum termuat. Apakah memang ada grup yang lain Pak Sek? Ini yang kita tahu. Belum ada Pak Sek. Kalau ada dari kemarin barangkali lebih baik. Sehingga ya, Belum ada. Tidak ada. itu kalau bagus dari kemarin-kemarin supaya kita sopirnya apa yang semua orangnya nak bawa konsep orang ini udah berjalankan, sehingga nanti muncul di sini apa-apa ide-ide apa yang perlu Tora sampaikan untuk dikerjakan. Dan yang kedua Pak Sek, kita minta kesempatan dari rapat ini sebagai atlet dan pengurus, marilah kita mungkin sama-sama. Yang kedua Pak Sek, kita mohon kesediaan mungkin dari kita sekalian sebagai atlet, sebagai junior-junior ini ya, kita anggap kita semua junior, marilah kita sama-sama menghormati para senior kita yang sudah mendahului kita,
yang pertama Pak Hengki Lasut, karena kita tahu bahwa beliau punya dedikasi di Brit Sulawesi Utara tiada duanya ya. Saya sebagai junior godokan beliau sehingga menghasilkan yang terbaik sekarang, nama-nama kita yang terbaik di nasional. Yang kedua Pak Insinyur Joni Lolong, beliau juga posisinya pernah ketua umum gabungan Bret Manado dan juga sudah beberapa kali membawa nama daerah untuk beliau pertandingkan di beberapa kejurnas. Jadi kalau boleh mungkin kita menginginkan cipta atau seperti kita terlupakan lagi Pak Max Agu itu. Jadi jangan kita lupa Pak Max Agu itu sudah memperkuat tim nasional berkali-kali, mengatasnamakan Sulut Pak. Jadi beliau punya dedikasi juga di Bret. Mari kita sampaikan ke Pak Sek sebagai pimpinan rapat seperti apa model kita bicara menghormati, kita sampaikan saja kepada Pak Sek. Terima kasih Pak Sek. Oke. Pertama saya minta maaf karena saya mungkin yang salah kirim, sehingga baru saat ini saya kirim. Oke, tidak apa-apa kalau begitu, sebisa-bisanya saja yang kita baca. Dan kedua, penghargaan kepada teman-teman kita yang sudah mendahului itu memang benar. Kita harus ada penghormatan biasanya, tapi saya pikir itu nanti di rakerda kita kadang-kadang cipta, karena itu kalau cuma rapat pengurus desa begini kan mungkin tidak ada itu, tapi mungkin kalau setiap ada kegiatan range, hukut, range dan sebagainya, mungkin itu akan pasti kita akan selipkan itu, mengenang teman-teman kita yang sudah dulu. Perlu diketahui, saya kemarin posting, baca nggak? Saya posting melayat ke Joni Lolong. Ada tahu? Ada. Cuma 3 orang yang datang. Yang datang waktu itu cuma saya, kemarin Freddy Lumenta dan Bill Modiki. Ada yang hadir tapi waktu. Nah, mungkin yang lain hadir tapi tidak. Saya juga tadi sebelum ke sini, jenazah Joni Lolong sedang menuju ke kantor gubernur. Tapi saya tidak bisa tunggu karena waktu sudah tidak mengizinkan, maka saya langsung ke sini. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin ada, silakan yang lain kalau ada sedikitnya usul rencana untuk ini. Kemarin waktu dengan Pak Gubernur katanya mudah-mudahan bulan November ini COVID ini sudah pulih, ya. Berarti kita akan adakan pertemuan-pertemuan offline. Nah, itu yang ingin kita masukkan, minta masukan sekaligus untuk rencana rakerda nanti, karena yang sah sekarang, yang sah sebenarnya baru 3 gabungan. Ya, baru Minut, Manado, Tomohon. 4 Sangir. Bitung nanti minggu depan. Minahasa sudah ada pengurus tapi belum dilantik. Nah, itu tolong dipikirkan, karena kalau di daerah Bolmong, Bolmut, Bolsel, Boltim kayaknya orangnya ada aktif di sana. Kenapa? Iya, makanya ini kok Mungkin mendahului teman-teman yang lain masih malu-malu itu katanya. Sebenarnya kan kita pikir kita lepas aja di sini, tidak ada masalah kok, kita semua berteman kan dalam organisasi. Yang pertama dari Komisi Pembentukan Tim Provinsi, bahwa fungsi tugas ini memang sebenarnya sukses dan tidaknya daripada hasil turnamen ini di sini dikunci-kan, karena memilih atlet, melakukan seleksi-seleksi dan melakukan pembinaan-pembinaan ada di sini barangkali. Cuma dalam perjalanan berapa 2 tahun dari 2019 terbentuk,
rasanya fungsi tugas ini kayak nggak jalan. Jadi akhirnya pembentukan, rekrutmen, atlet dan sebagainya mungkin sudah langsung diambil alih oleh ketua barangkali ya, sehingga kita ini kayak sedang kerja kan begitu. Padahal kita standby dan siap dipanggil dan dipekerjakan ya, karena memang ketika kita sudah masuk berorganisasi, kita harus sudah siap untuk waktu dan finansial. Jadi doi dan waktu itu harus siap kita keluarkan. Jadi sorotan saya masih jujur aja 2 tahun terakhir ini fungsi itu tidak jalan. Sehingga apa yang terjadi yang terjadi sekarang, pertama, banyak pemain-pemain dari luar sudah memperkuat Sulawesi Utara tanpa ada organisasi yang lain. Kemarin saya sempat baca Pak Ian sempat posting, itu bagus sekali itu sebenarnya mempertanyakan itu. Kalau tak salah masih di benak saya, Pak Jeffrey saja kok bermain di mana Pak Ian? Di Jambi. Ini saya merasa keren juga. Betul sekali, karena Pak Jeffrey pemain yang handal. Siapa yang tak kenal Pak Jeffrey ya? Sudah banyak memajukan di Sulu, orangnya bagus, mainnya bagus. Kok tiba-tiba kok memperkuat daerah yang lain? Saya sebagai komisi merasa, oh ini terlangkahi. Begitu juga masih banyak atlet-atlet lain Pak, yang bagus-bagus Pak. Nah, kedua, malah sekarang pemain-pemain muda kita Pak, katanya sudah dibajak itu lari ke mana itu, ACR itu kita baca. Apa benar Pak? Ini kan tragis juga Pak ya. Ya kan? Betul ada Pak ya. Jadi padahal di sini banyak pelatih Pak. Pak Yuri Pak Bondo Kande. Apa yang mereka berikan di Blitz Pak? Kenapa diberikan kesempatan mereka memilih? Tentunya berkoordinasi dengan komisi pembentukan tim provinsi ini kan begitu tuh, sehingga orang diberdayakan. Saya sempat posting pas PB Pak, mungkin Pak John sempat baca bahwa jangan sampai ada penunjukan pemain lagi. Tidak PB Pak, mari kita bina dari daerah. Ternyata Pak ini respon dengan baik, tapi yang lain tidak. Nah, maksud saya begini Pak, ini kenapa Pak kita ini? Oke. Karena 2019 kita terakhir seleksi prapor, Maret, so COVID sampai di hari, dan tidak ada pembentukan tim sama sekali, kecuali yang bentuk tim itu masing-masing. Kalau soal atlet, Pak Yuri sering berkomunikasi, saya sering dihubungi, bukan tidak. Pak Dondo hampir selalu hubungi, tapi saya tidak bisa jawab secara organisasi, karena kami tidak diberitahukan, tidak ada dari PB memberitahukan ada kegiatan-kegiatan ini kan sama sekali. Mulai dari COVID itu zero. Nah, nanti kemarin Pak Yuri bilang begitu, baru saya coba telusuri. Nah, susahnya kita ini kalau yang bersangkutan itu dihubungi pribadi ke atlet, nah ini kembalikan kepada atlet. Itu yang hubungikan Pak Kirego sama Pak Ferry. Nah, dia yang hubungikan anak-anak secara langsung. Dia iming-iming dengan, nah sebenarnya yaitu mestinya anak-anak kita ya oleh karena juga situasi mungkin karena jarang ketemu, ya anak-anak kita tidak dibekali begitu. Baru kemarin juga mengenai Bill dan Vita. Nah, sampai sekarang ini ketika kita counter surat dari PB itu sampai saat ini tidak dibalas. Nah, cuma karena ini COVID ini terbentur, padahal ketua umum sudah mengusulkan untuk memutus Pak John Tarore sebagai orang hukum untuk menindaklanjuti ini soal sekolah ini. Contoh untuk menindaklanjuti soal sekolah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi bukan ke PB saja, tetapi di balik itu kami, saya sebagai sekretaris umum sering berkomunikasi, saya dan John sering berkomunikasi ke PB. Nah, di PB juga mereka tidak ada di kantor, mereka tidak ada yang hadir, person yang hadir, sehingga jawaban dari mereka, wah kita nggak tahu surat sampai di mana.
Nah, saya tanya sama Ketua Umum Pak Jonan, apakah Ketua Umum pernah berbicara langsung dengan Ketua Umum PB? Dia bilang saya berapa kali telepon tapi beliau tidak angkat. Pernah dia telepon kepada Pak Bupati tapi dia lagi pimpin rapat, jadi dia tidak bisa angkat. Nah, ini komunikasi, miskomunikasi ini sebenarnya bukan karena keterodoran atau kelalaian dari kami, tapi situasi yang membuat seperti itu. Oleh karena itu, ya sebagai pengurus ya saya minta maaf kalau hal ini mungkin tidak kesampaian ke pengurus yang membidangi itu, tetapi contoh untuk pembentukan tim, selama ini tidak ada pembentukan tim kita karena ada beberapa tim mendaftar di DISPA. Karena tadi ditanya dari mana, katanya dari Sulut. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Kedua, jangankan tim, orang pun mencuri. Ini gila ini. Jadi orang ini harus bertindak. Nggak tahu seperti apa untuk membentuk ini. Kali ini sampai terjadi sangat merugikan politik kita, Pak. Kita kira itu penyampaian saya. Terima kasih. ini contoh ya. Sampai sekarang Til dan Vita itu tidak ada bukti. Dari PB tidak ada bukti untuk mereka berikan skor, tapi skor sudah jatuh. Dan setelah kami telusuri ini tinggal gengsi ketua PB. Dia karena dia sudah jatuhkan skor, dia tidak mau tarik lagi apa yang dijatuhkan. Sehingga tanggapan dari kita ini dia tidak hiraukan. Padahal ketua umum Pak Jonas sudah suruh bilang tingkatkan itu. Kalau dia tidak hiraukan, tingkatkan itu. Kami sudah 2 kali menyurat, Pak Jon, 2 kali kan menyurat, belum ada balasan. Surat pertama tidak balasan, kami menyurat lagi. Nah, bayangin aja, ini skor semua habis. 2 tahun. Iya, tapi ini 2 tahun, ada yang 1 tahun setengah. Ini yang lucu, mereka pasangan, diskors dalam kasus yang sama. Satu diskors 1 tahun setengah, satu diskors 2 tahun. Ini kan tidak benar. Kalau mau skors sama-sama 2 tahun atau 1 tahun setengah. Oke, Pak, itu mungkin isu sudah lama, namanya orang sudah tahu. Ini jadi contoh. Ini maksudnya saya angkat lagi supaya teman-teman pengurus, karena baru hari ini kita rapat pengurus lengkap, teman-teman pengurus tahu bahwa situasi daripada Pemprov Gapsi ini di bawah pimpinan Bapak Jonan Gandau, walaupun dalam pandemi COVID-19, kami ini tetap eksis. Hanya karena keterbatasan yang memang tidak bisa dilaksanakan offline, tidak ada hubungan dengan PB, oleh karena di sana juga tidak ada personal yang aktif, ya seperti itu. Begitu kan? Silakan Pak. Lebih kasarnya seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih khusus merespons apa yang baru disampaikan oleh Pak Nur Hamidin mengenai dicoretnya Klub atau orang? tim yang sudah mendaftarkan diri dan juga pasangan ataupun individual pada satu turnamen. Di mana dalam hari ini turnamen yang dimaksud adalah Ganesha Bridge Open Turnamen 2021 yang akan berlangsung mulai tanggal 22 sampai tanggal 31 Oktober 2 minggu depan. Nah, Ganesha Bridge Open Turnamen itu adalah suatu turnamen yang digagas oleh alumni ITB, Institut Teknologi Bandung, di mana mereka ada satu perkumpulan, misal seperti kalau UI itu Gabria. Nah, mereka ada satu perkumpulan yang mengupayakan pertandingan online ini berjalan. Ini sudah kali yang kedua. Nah, di situ dengan pemberitahuan ke PB Gapsi dan mendapat balasan bahwa ini adalah pertandingan yang direkomendasi oleh PB Gapsi, mereka mendapat suatu kekuasaan, katakanlah suatu kuasa untuk menentukan pemain-pemain yang dianggap kredibel dan tidak menurut versi mereka, bukan menurut versi PB Gapsi. Karena PB Gapsi tidak pernah mengeluarkan suatu surat bahwa di pertandingan online ini pemain dengan nama ini memakai nik BBO ini sudah melakukan suatu hal yang tidak wajar. Akibatnya dia yang bersangkutan dihukum, tidak pernah ada surat yang model begitu. Jadi itu semuanya sudah dari
Ganesha itu sendiri, bukan dari PB Gapsi, di mana orang-orang yang melakukan screening itu sudah ditunjuk kira-kira sekitar 5-7 orang yang ditunjuk untuk melakukan screening. Apakah ada satu tim yang berhak atau ada satu orang yang tidak berhak untuk menerima satu orang sebagai peserta dalam turnamennya. Pemprov Gapsi Sulawesi Utara, kami disuguhkan makan siang oleh Ketua Umum Bapak Jolongan. Kami sambut ini dengan sukacita Tuhan. Berkati makanan ini, kami percaya akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami pakai hari esok dan seterusnya. Berkati Bapak Jona dalam tugas yang saat ini sedang menuju bandara untuk ke Jakarta. Tibakan dia dengan selamat untuk dia boleh menyelesaikan tugas di Jakarta dan kembali lagi di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus yang adalah roti kehidupan bagi kami. Amin. Oh, orang yang ada hak, saya mau bilang tadi, orang pengurus tidak ada hak untuk menegur karena itu masing-masing. Kecuali kalau dibilang, Moni yang datang kasih tahu bahwa orang mau bikin musyawarah luar biasa karena ternyata ketua terpilih. Sudah. Jadi orang mau bikin musyawarah luar biasa. Tinggal orang mau dijadwalkan. Ya. Bagaimana? Ini ada usul awal November. Ada usul sama-sama dengan Christmas break. Yang lain mana mau pilih? Apakah nanti yang sudah ditekankan tadi oleh Pak Sek bahwa semua bidang itu harus siap, mending ditunjuk orang yang bertanggung jawab di situ. Misalnya bidang organisasi ketuanya sudah tidak ada, nanti sudah tidak ada di daerah ini Freddy Kulintama, ya kan? Mungkin siapa yang akan mewakili, ditunjuklah apa semacam person responsibility-nya siapa, supaya tidak saling melempar pada saat itu, menunjuk ini bidang ini bidang ini. Di bidang organisasi itu ada tiga komisi yang dibawahi: komisi kredensial, komisi daerah, dan komisi hukum dan disiplin. Di situ ada 3. Jadi di situ masing-masing sudah ada anggotanya. Jadi misalnya contoh untuk gabungan Minahasa Selatan, dia tidak bisa mengikuti raker. Nah, untuk seterusnya follow up apa ya yang bisa diberikan untuk gabungan tersebut, dan siapa yang akan memberikan itu. Jadi mereka harus ada semacam kiat begitu, atau langkah-langkah yang akan mereka tempuh khusus untuk bidang organisasi. Saya pikir karena di sini cuma 4 bidang: organisasi, dana, bidang teknik, dan bidang binpres. Kayaknya binpres dan bidang teknik tidak terlalu bermasalah karena selalu mengikuti apa yang sesuai situasi kondisi daerah. Tapi bidang organisasi dan bidang dana itu mungkin yang belum terlihat sepak terjangnya selama 2 tahun ini. Terima kasih. Ya, saya kira itu masukan yang baik sekali. Jadi masing-masing seksi atau bidang, kalau tidak ada ketuanya, tolong anggota yang ambil alih, apalagi ketua yang berhalangan tetap. Kalau ada ketua yang sakit atau pindah domisili, apalagi mau pindah domisili, saya kira wakilnya atau anggotanya yang ambil alih. Ini sedikit mungkin di luar materi rapat koordinasi ini, tetapi kita sedikit mengetahui tentang perkembangan BRICS yang ada di Sulawesi.
Saya ingat dulu itu, ini klub yang terkenal di Sulut itu, ada yang namanya Volta, ada yang namanya Elektrik, ada yang namanya PU, dan sekian klub yang cukup populer di Sulawesi Utara, bahkan terkenal sampai ke Nusantara. Nah, dalam rangka ini kami sedikit melihat ketika para atlet-atlet bridge ini seperti sudah kehilangan payung. Tidak ada lagi yang menaungi para atlet. Contoh umpamanya Gakmos, bukan, Volta. Sebetulnya siapa atlet Volta yang terdaftar di klub itu? Siapa-siapa orang. Nah, akhir-akhir menunjukkan para atlet ini seperti jadi putul loncat. Ketertiban dari klub, tapi mungkin ini jadi materi untuk rakerda. Pak John, sekarang tadi Kalau main di Jakarta itu bebas. Sebenarnya yang mungkin Pak John maksud itu atlet yang pindah daerah. Atlet pindah daerah itu harus sebenarnya Pemprov Sulut. Berapa kali kita posting di grup, karena ini suka keterlaluan ini orang yang kayak kita cuma jangan namanya supaya bagus dari Pangkerego itu suka keterlaluan. Tanpa pemberitahuan ke pengurus, main telepon anak-anak. Itu sangat keterlaluan, tidak punya etika. Kalau berorganisasi itu tidak punya etika. Orang ambil contoh itu Stefanus Supano, datang ke Sulut bawa surat, pulang dari Sulut balik ke Jateng lagi bawa surat lagi. Itu semuanya contoh atlet yang tidak tahu diri. Sama baru-baru ada cerita terus konfirmasi tadi ke Pak Dondo itu soal Latifah Gunardi. Katanya baru-baru main itu Bogor, Ndakase. Kita tanya kapan dia pindah Bogor. 2018 dia main Porprov bawa kontingen Manado medali emas, dapat bonus dari APBD Manado 2018. Nah 2018 Minahasa tuan rumah. 2019 lagi main Porprov itu medali emas, dapat bonus dari APBD Manado, bukan harga kulenan Pedoi itu, APBD Manado. Jadi bukan dia seenaknya tiba-tiba hari ini dia Bogor, besok dia Jakarta Selatan. Itu yang anak-anak yang perlu orang lewat TP pelatih didik. Bahwa kalau dapat telepon entah siapapun harus konfirmasi dan DP coach yang kasih latih. Sama dia Yuri Keuntungan bilang enak-enak mau dihitung sebaking atlet mau dikurang terima DP jadi pada dompe umur. Tapi kalau untuk jago sekali belum jago nih anak-anak sepagal ini, tapi pada dompe kelompok umur termasuk bagus. Jadi mungkin itu yang perlu nanti dibahas di rakerda, kan itu soal Pak John taruh DP. Iya. Itu jangan harus pikir itu. Mana kalau Pak Sekwa tunjuk siapa yang penanggung jawab di angka bidang ini, supaya orang yang komisi-komisi di bawah mau kasih masuk sampai program kerja sebelum rakerda, orang so tahu masih masuk ke siapa, begitu dah. Jadi Pak Sektum yang jauh di Pak Freddy Kolintama so pindah, berarti siapa yang penanggung jawab bidang organisasi, bisa Pak John kan, atau Pak Yongki, atau misalnya di bidang teknik masih ada kita di John. Begini, karena kita nyenak bawa lampiran pengurus. Nanti saya masukin ke WA aja. Ya, bidang ini yang bertanggung jawab dalam rangka rapat kerja nanti. Iya. Karena mau bikin tanggal berapapun, kalau orang cuma pulang rapat ini pasti tidak tahu siapa yang mau tanggung jawab, siapa yang mau cek. Oh, so siap nak bidang teknik, so siap nak komisi pelatihan. Ini oke, terima kasih. Jadi sebaiknya orang juga mengacu ke program dari PBKC. Kan itu kan turunan, harusnya turunan ke bawah. Jadi dari Pemprov ke gabungan-gabungan. Jadi sebaiknya bisa di-share juga tuh program PBKC. Yang paling utama juga dari pelatihan itu kan harusnya ada, kita pernah bicara waktu rapat di KONI itu pelatihan pelatih. Kan PBKC so baking dan so kasih sistem yang sederhana, standar PBKC. Nah, bagaimana potong baking juga yang mendesak itu pelatihan pelatih. Terus pelatihan juga usia muda lah, anak-anak SMP, karena terus terang Sulut ini suka ketinggalan jauh dari provinsi lain untuk pembinaan usia muda. Mungkin toh mau sadar kalau yang senior sudah ada, no? Baru dapat rasa upaya sekali kita ini pemain Sulut, karena DP pembinaan usia muda itu suka ketinggalan sekarang. Atlet yang aktif juga kurang karena mungkin promosi atau apa yang ada.
Karena SMA kan masuk di wilayah provinsi, kalau SMP yang masuk di wilayah gabungan kota, kabupaten kota. Mungkin cuma itu masukan. Terima kasih. Menjawab masukan dari saudara Ian, nanti saya WA dulu siapa yang pernah menjawab untuk masing-masing seksi. Sekretariat, kami hanya akan menerima program atau laporan dari bidang-bidang. Jadi kalau ada bidang-bidang yang memasukkan program, taruh aja di WA Group. Kalau WA Group itu gunanya untuk sumber informasi, sehingga kita bisa memilah-milah. Satu, dengan catatan bahwa yang masuk sebagai materi raperda itu sudah betul-betul hasil konfirmasi dari masing-masing bidang. Atau kalau bisa mungkin memperinci, silakan per komisi, no problem. Nanti kami yang akan memformulasikan itu, memasukkan itu ke bidang, sehingga tidak ada soal. Bagi saya kalau ketua bidangnya tidak ada, komisi aja silakan. Masing-masing komisi menyampaikan dan kami akan masukkan dalam masing-masing bidang, sehingga ketidakhadiran atau ketidakberadaan ketua bidang itu bisa tereliminasi dengan hal itu. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan supaya bisa jalan baik apa yang menjadi harapan kita untuk rakyat. Bagus. Jadi sekarang kembali kepada tertib organisasi. Dengan tertib organisasi, otomatis pemain-pemain akan tertib juga. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Montong itu betul juga. Jadi di dalam rapat kita supaya tidak ada buang-buang waktu, sebenarnya masing-masing bidang memasukkan programnya apa. Iya kan, supaya kita lebih terarah. Iya kan, supaya nanti sebentar Kapsi Sulut setelah mengeluarkan program kerja itu hasil daripada masukan daripada bidang-bidang yang ada. Jadi bidang-bidang menyusun program yang ada. Itu program apa? Artinya program yang sudah terlaksana atau program yang direncanakan akan dilaksanakan. Jadi program yang sudah terlaksana itu berupa laporan selama 2 tahun ini, atau program yang kami akan rencanakan selama jangka pendek, jangka panjang, katakanlah 1-2 tahun ke depan. Jadi itu harus tegas dulu yang bagaimana, karena untuk seperti yang dikatakan Pak Ija tadi, untuk menghindari kelucuan, jangan sampai dari pengurus sendiri yang berbeda pendapat. Nah ini karena menurut kesan kami, kalau mau bikin program yang sudah dilaporkan, pelaporan program yang sudah dilaksanakan, belum ada banyak bidang yang sudah membuat program dan melaksanakan. Sedangkan kalau baru mau bikin program untuk 2 tahun ke depan, peserta akan bertanya, 2 tahun ini belum bikin program. Ya. Untuk dibahas dalam rapat kerja daerah. Nah, saya mengusulkan kalau bisa diterima oleh Floor 1 minggu sebelum rapat kerja daerah tanggal 13, itu berarti tanggal 6, semua rencana program sudah diberikan oleh masing-masing penanggung jawab kepada sekretariat. Oh, seandainya sebelum tanggal 6 itu, saya kira saudara Michael karena dia membidangi sekretariat, saya tugaskan untuk cek, kalau perlu kolek. Kalau orang bilang soklar baru ini, nah, Michael yang jemput supaya jelas. Dan jangan kasih yang mau dikasih Pak Michael berupa berkas, kasih yang sudah. Oke. Ya. Dimasukkan program yang ada supaya umpama satu komisi umpama ada 4, kita kan 4 ini mesti berebut, bukan cuma 1 orang yang perlu. Jadi di program yang ada umpama ambil contoh ada 4 orang komisi 3 Breds, kita 4 ini harus berebut, bukan cuma 1. Jangan nanti untuk Bapak Mateo punya masukan apa cuma 1 punya masukan. Kita 4 ini mesti sepakat apa-apa. Maksud iya kopi ya Pak, kasih nama-nama di komisi A. karena kopi tidak tersedia, maka nanti jadi jarang kopi itu kopi. Mana tuh?
saat ini bersama Pak Sekum Pemprov Gapsi Sulut, Pak Yudi Lincewas. Setelah rapat koordinasi Pemprov Gapsi Sulawesi Utara pada hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Bagaimana menurut Pak Sek tentang rapat hari ini? Ya, saya sangat puas dengan hasil pertemuan rapat ini, walaupun saya dari awal sudah minta maaf karena dengan pandemi COVID-19, akhirnya hari ini yang kita boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul bersama. Dan saya puas karena walaupun kita sudah terpisah cukup lama, tapi masukan-masukan dalam rangka kita akan mengadakan rapat kerja daerah pada bulan November yang akan datang. Tanggal 13 ya Pak Sek? Tanggal 13 November, yaitu masukan-masukannya sangat baik dan sangat menyenangkan. Terima kasih Pak. Saat ini saya bersama Ketua Bidang Teknik Pemprov Gapsi Sulut, Bapak Insinyur John Tumewu. Setelah diadakan rapat koordinasi pada hari ini, bagaimana menurut Pak John? Rapat koordinasi ini sebenarnya bertujuan untuk mensatu katakan Pemprov Gapsi Sulut dalam menghadapi raker bersama gabungan-gabungan yang lain. Jadi di sini kami menilai bahwa ini sudah ada kata sekata mengenai tentang raker yang akan dijalankan. Khususnya untuk bidang kami, bidang teknik itu terdiri dari 3 komisi, yaitu komisi pertandingan, yang kedua komisi pelatihan, dan ketiga komisi peralatan teknik. Itu sudah kami jalankan program sejak tahun 2019 di awal kepengurusan dan akan dilaporkan pada raker nanti, dan di raker nanti akan kami usulkan juga program-program kami jangka pendek dan jangka panjang selama 2 tahun ke depan. Kira demikian pandangan. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih. Ini saya bersama Ibu Vita Lasut sebagai Ketua Binpres Pemprov Gapsi Sulut. Setelah kita mengadakan rapat koordinasi pada hari ini, bagaimana menurut Ibu Vita? Ya, saya rasa ini sudah bagus, sangat bagus, dan tinggal dimatangkan nanti pada Rakerda tanggal 13 ya? Iya, Oke. Terima kasih Bu Vita.